Shalom, salam sejahtera bagi pemirsa yang di mana saja berada. Di saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan lewat Tabura Injil, Klasisia Penselatan. Untuk itu bersama saya, Pendeta SDK Ubun, sebagai pelayan firman di Klasisia Penselatan, Ketua Jemaat GKI Betel Borai, dan bekerja di Sinode GKI di Tanah Papua. Sebelum kita membaca firman Tuhan di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, di saat ini kami sekalian umat-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kami membaca dan mendengarkan firman ini, Tuhan terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan yang kami baca, bahkan kami dengarkan, dapat mengambil bagian dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan di saat hari ini. Amin. Pembacaan untuk kita di saat ini terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 17 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-19 dengan judul ke-10 orang kusta. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Demikian firman Tuhan untuk kita di saat hari ini. Berbahagialah kita semua yang sudah mendengarkan firman ini, serta melakukannya dari hari lepas hari. Tema untuk kita di hari ini ialah ingat akan kasih Tuhan. Bapak Ibu jemaat, bahkan pendengar Tabura Injil, Klasisia Penselatan di mana saja berada, kiranya Tuhan menyertai kita. Dan mari kita mengawali dengan renungan kita di saat ini. Kisah 10 orang yang disembuhkan Yesus. Kusta adalah sebuah penyakit yang dikatakan zaman itu adalah najis. Dan penyakit ini bisa menular sehingga siapapun yang terkena akan penyakit ini tidak bisa hidup bergaul seperti biasa dengan orang yang tidak sakit. Namun, mereka yang percaya kepada Yesus Kristus sangat menyadari akan kekurangan mereka, sehingga ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka berdiri jauh dan berteriak, "Kasihanilah kami." Dengan tindakan yang mereka lakukan, ternyata dipandang sebagai iman yang kuat oleh Yesus. Para pendengar Tabura Injil yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu mereka sembuh. Dalam perjalanan saat Yesus menyuruh mereka menunjukkan diri mereka pada imam-imam bahwa mereka telah sembuh. Sedangkan satu orang, yakni orang Samaria, kembali pada Yesus untuk bersyukur dan kemudian dia memuliakan Tuhan. Pendengar Tabura Injil di mana saja berada yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh kisah yang menarik bagaimana perbuatan Yesus yang sangat ajaib, sehingga dalam hari-hari yang kita nantikan untuk memperingati atau merayakan kelahirannya adalah sesuatu yang luar biasa. Karena jika tanpa kelahirannya,
di dunia ini, maka tidak ada pengajaran-pengajaran yang luar biasa untuk kita. Lalu pembelajaran apa yang kita dapatkan lagi? Mari kita melihat, yaitu tindakan seorang Samaria yang kembali kepada Yesus. Kita harus terus mengingat akan setiap perbuatan kasih-Nya dengan perilaku yang hidup, menggambarkan bahwa kita bersyukur dan mau untuk memuliakan Dia. Tidak semua orang saat menghadapi sesuatu yang sulit, ketika kesulitan itu terlewati, dia kemudian mau untuk harus bersyukur. Dengan tindakan akan kasih-Nya, maka sesungguhnya kita menyadari diri bahwa bukanlah apa-apa tanpa campur tangan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tidak sepantas kita menunjukkan diri bahwa kita yang paling bisa. Sama seperti tindakan 9 orang yang mau menunjukkan bahwa mereka sembuh dan belum tentu mereka akan katakan sembuh karena Tuhan Yesus. Para pendengar tabura Injil yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mereka katakan sembuh karena Yesus menyelamatkan kehidupan sepanjang hidup mereka yang kini dijalani, harus terus mengatakan akan kasih Yesus Kristus dalam kehidupan umat percaya. Sebab umat percaya pada zaman sekarang banyak hal yang datang mengganggu akan kehidupan ini, terutama masa COVID ini. Lalu kita memasuki Natal, segala hal yang kita lakukan adalah dalam keadaan khawatir dan bimbang. Bagaimana umat percaya benar-benar percaya kepada Tuhan atau tidak? Itu tergantung kepada setiap orang percaya. Kembali kepada pribadi masing-masing, sehingga ia menyadari bahwa masa sekarang adalah memasuki Natal. Untuk itu, Natal datang untuk membawa damai dan terang. Terang itu menunjukkan kepada kita bahwa umat percaya ada dalam terang sepanjang hidup umat percaya itu berada. Kiranya Tuhan menyertai kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami telah berbicara, tetapi Tuhan yang punya firman, Tuhan Engkau membuka akal pikiran para pendengar tabura Injil di mana saja mereka berada, supaya lewat tabura Injil mereka tetap ada semangat dalam sepanjang hidup umat percaya, supaya setiap kami mendengarkan firman dalam rumah-rumah kami setiap hari, kami dapat tetap percaya lewat tabura Injil ini. Kami tetap semangat untuk menjalani hari-hari hidup kami dalam rangka menyongsong hari Natal yang sesaat lagi akan tiba dan kami merayakannya. Bapa di sorga, terima kasih karena kami sudah mendengar firman Tuhan dan hamba-Mu telah menyampaikan. Berkati kami sekalian, hanya di dalam nama Yesus Kristus, terang bagi kehidupan kami umat percaya. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita di saat ini. Kita telah mendengarkannya lewat tabura Injil ini, dapat kita tetap berada dan semangat terus untuk mendengarkan tabura Injil Kelas Siap Penselatan setiap hari. Kiranya Tuhan menyertai kita sekalian. Shalom.